Malaysia no. Oh, sampai injak kaki gitu kan. Tuh. Nah. Wah, ini kelas kenapa begini ya? Tak masuk akal lah kalau kita desak untuk hantar balik hanya kerana insiden sebegini. Yang penting kita cari penyelesaiannya. Akibat pasca trauma, ya kan, trauma dengan tentara mungkin atau apa tak pasti ya. Tapi disayangkan mereka ini lupa kalau ini itu Malaysia, geng ya. Bener juga ya. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, jadi di video sebelumnya saya membahas tentang tularnya rakyat Palestina itu. Akhirnya banyak sekali video-video yang bertebaran di sosial media tentang adanya kejadian ini geng ya. Nah, salah satu contohnya geng ya adalah berita yang saya dapatkan dari TikTok. Dikarenakan segelintir rakyat Palestina akhirnya kejadian ini tular geng ya. Oke lah, kita akan melihat bersama-sama geng seperti apa geng ya, seperti apa jawaban-jawaban dari menteri yang ada di Malaysia atau mungkin orang-orang yang berkepentingan ketika melihat case ini geng ya. Oke, seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat jangan lupa sholat dulu lah geng ya. Oke, langsung aja geng, kita mulai videonya seperti apa ini geng ya. Tularnya rakyat Palestina mengamuk di Wisma Transit ATM geng, ternyata ya di ATM. Oke. Tular di media sosial hari ini mempamerkan sekumpulan rakyat Palestin yang dibawa ke negara ini untuk rawatan, mengamuk dan membuat kecoh di Wisma Transit Kuala Lumpur hingga menyebabkan berlakunya kerusakan di lobi wisma tersebut. Beberapa rakyat Palestin itu bertindak sedemikian kerana tidak berpuas hati berikutan tindakan Angkatan Tentera Malaysia yang tidak membenarkan salah seorang daripada mereka untuk menginap di luar premis berkenaan. Wanita tersebut yang ditemani oleh ahli keluarga dan beberapa rakannya yang lain kemudiannya bertindak di luar kawalan dengan membuat kecoh di hadapan Balai Pengawal Wisma Transit. Menurut sumber, wakil kedudukan Palestin turut hadir untuk menyuraikan kekecohan terbabit tetapi tidak berjaya. Dalam hal itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin meminta orang ramai supaya tidak menghukum semua rakyat Palestin yang mencari perlindungan di negara ini berdasarkan tindakan segelintir daripada mereka yang berkelakuan sedemikian. Nah, itu dia geng. Jadi kemarin itu juga ada beberapa kawan-kawan di ruang komentar itu yang menanyakan Kenapa atau mohon terangkan ya, menginap di luar premis itu bagaimana maksudnya, jelaskan ya. Ada yang mungkin belum paham ya kan. Dan ada juga beberapa komentar ya, kenapa tidak dibolehkan menginap di luar premis geng. Jadi ini adalah sikap untuk kebijaksanaan atau mungkin kebijakan upaya dari pihak ATM atau pihak dari kerajaan Malaysia ini sifatnya untuk berjaga-jaga geng ya. Takutnya nanti di luar sana ada beberapa kelompok yang memang gak suka dengan rakyat Palestina, atau mungkin bahkan yang paling parah itu adalah pihak dari Mossad Israel yang mungkin datang ya, entah itu menyamar sebagai rakyat Malaysia atau mungkin menyamar sebagai turis ya. Takutnya nanti akan berlaku sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya tidak diperbolehkan menginap di luar premis. Itu juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi warga Palestina yang ada di Malaysia geng ya. Itu, tetapi sangat disayangkan sekali geng ya, dengan adanya kebijakan tersebut ya, nampaknya ini rakyat Palestina bersikap overreaction ya. Jadi akhirnya ya gimana geng ya, agak disayangkan sih ya. Tetapi ada juga yang menjawab kemarin beberapa komentar kenapa mereka seperti itu ya kan, dikarenakan mereka mungkin akibat pasca trauma juga bisa geng ya, dikarenakan tentara-tentara Malaysia mereka berpikirnya tentara Israel ya kan, jadi akhirnya mereka bersikap seperti itu geng ya, pasca trauma juga bisa geng ya.
Tapi kalaulah trauma harusnya tak sampai ngamuk-ngamuk memecahkan segala benda yang ada di situ ya. Harusnya begitu sih geng ya. Tuh, so gimana geng ya? Menurut kalian boleh komen di ruang komentar, dan juga menurut daripada menteri ya. Jadi jangan disamaratakan. Ini menteri apa nggak tahu. Kita dengarkan sekali lagi ya. Menurut sumber, wakil kedutaan Palestin turut hadir untuk menyuraikan kekecohan terbabit tetapi tidak percaya. Bahkan sampai duta dari Palestina ya, duta besarnya itu sampai turun di Padang, turun di lokasi maksudnya geng ya, turun di lokasi ya, sampai-sampai ya nggak berjaya geng ya, tidak berhasil ya itu. Dalam part itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin meminta orang ramai supaya tidak menghukum semua rakyat Palestin yang mencari perlindungan di negara ini berdasarkan tindakan segelintir daripada mereka yang berkelakuan sedemikian. Ya, kalau poinnya itu aku setuju sih geng ya. Jadi jangan dipukul rata geng ya. Mungkin mereka seperti itu karena trauma, maybe geng. Trauma, tapi kalau trauma harusnya tak sampai berbuat anarkis geng ya, atau vandalisme ya, harusnya seperti itu sih ya. Tapi ya macam gimana geng, kalau menurut kalian boleh komen lah geng ya di ruang komentar. Ada yang komentar kemarin ya, ramai sekali, hantar baliklah mereka, tak payah mereka berbuat seperti itu ya kan. Pikirkanlah, ngapain mereka buat seperti itu, kita udah berbuat baik, udah layan mereka seperti raja ya. Nah itu, tapi mereka malah seperti ini ya. Ini masih segelintir, belum lagi nanti ada yang datang lagi. Nah ada yang kemarin berkomentar seperti itu, kalau ramai yang datang lagi bisa-bisa nih hancur negara Malaysia. Ada yang bilang seperti itu juga. So gimana geng ya, boleh komen lah geng di ruang komentar geng ya. Nah akhirnya dengan tularnya video tersebut geng ya, nah ini saya kutip dari berita Astro Awani geng ya. Jadi jangan jadikan insiden di Wisma Transit alasan untuk hantar pulang. Nah itu kemarin juga ramai yang meminta untuk hantarlah mereka balik, antar mereka pulang ya kan. So kalau menurut kawan-kawan bagaimana sebaiknya? Apakah perlu hantar pulang atau mungkin tinggal di rumah menteri lebih bagus geng sepertinya geng. Ya kan, tinggal di rumah menteri kan ya kalian tahu sendiri kan, yang namanya rumah menteri, datuk yang berhormat atau apalah itu ya sebutannya kalau di Malaysia, orang-orang yang mempunyai kekuasaan ya. Rumah mereka kan besar ya kan, jadi mungkin bolehlah menampung untuk rakyat Palestina ya kan. Tapi tak pastilah kalau kawan-kawan sendiri gimana geng ya. Oke, kita dengar sama-sama geng seperti apa berita dari Astro Awani ini geng ya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan bahawa insiden kekecohan yang berlaku melibatkan sekumpulan rakyat Palestin di Wisma Transit Kuala Lumpur WTKL pada Rabu tidak boleh dijadikan alasan utama untuk mendesak mereka pulang ke negara asal. Menurut beliau, mereka yang terlibat adalah dalam kalangan individu yang tercedera dalam kejadian perang serta waris masing-masing, dan menjadi satu perkara yang tidak masuk akal untuk menghantar mereka semula ke tempat yang masih berada dalam fasa peperangan. Saya setuju dengan pandangan Menteri Pertahanan bahawa dia merayu kepada rakyat Malaysia jangan buat satu generalisation, blaming game ya, minta hantar balik dan sebagainya. Mereka ni negaranya sedang berperang, negaranya hancur. Tak masuk akal lah kalau kita desak untuk hantar balik hanya kerana insiden sebegini. Yang penting kita cari penyelesaiannya, bagaimana undang-undang yang sedia ada boleh kita guna pakai untuk orang kata disesuaikan dengan keberadaan mereka di sini. Itu yang paling pentingnya di situ. Oke, itu menurut dari Menteri siapa? Datuk Saifuddin geng ya. Tuh. Ya. Boleh lah ya, kalau sekiranya memang menteri untuk membantu ya tinggal di rumah menteri mungkin, atau mungkin boleh bagi-bagi duduk rumah perdana menteri atau menteri ya, itulah geng ya.
Aduh, saya sebenarnya tidak ada porsi untuk membicarakan hal ini, tapi mungkin itu salah satu penyelesaian atau solusi, geng ya. Jadi kan boleh lah ya, di orang itu sementara duduk di rumah menteri-menteri begitu kan. Ya ini hanya salah satu solusi, geng ya, atau penyelesaian lah, geng ya. Itu. So kalau kita lihat di sini ya dari sini mungkin kita semua sebenarnya sudah sangat paham ya dan tahu sebenarnya apa permasalahannya dan apa yang sebenarnya bermasalah, geng ya. Tuh, jadi memang betul lah, kalau ini aku setuju sih. Jangan jadikan insiden di Wisma Transit alasan untuk hantar pulang, itu aku setuju sih ya. Tapi masalahnya, geng, entahlah, mereka ini mungkin akibat pasca trauma, ya kan, trauma dengan tentara mungkin atau apa tak pasti ya. Tapi disayangkan mereka ini lupa kalau ini itu Malaysia, geng ya. Itu yang sangat disayangkan, segelintir rakyat Palestina itu mereka lupa kalau ini tuh di Malaysia, bos. Itu, geng ya. Aduh, aku sebenarnya kemarin agak terkejut juga sih, geng ya, dengan video tular rakyat Palestina sampai mereka tendang-tendang benda-benda yang ada di dalam Wisma. Itu aku agak terkejut juga sih, geng. Bahkan sampai wanita-wanita ya teriak-teriak begitu kan. Ya Allah, itu agak buat saya terkejut juga sih, geng ya. Kok bisa? Apakah itu betul orang-orang Palestina ya? Setahu saya orang Palestina itu baik ya. Karena kan kita melihat dalam berita itu kan orang Palestina diberitakannya, di framing bahwasanya orang Palestina itu kasihan ya, negara mereka dijajah dengan Israel ya kan. Akhirnya dengan rasa kemanusiaan, geng ya, kita mikir nih gimana caranya boleh bantu mereka ya. Nah akhirnya Perdana Menteri Malaysia akhirnya mempunyai inovasi bahwasanya jemput mereka ya, bawa mereka ke Malaysia ya dengan melakukan perawatan-perawatan yang ada di sini. Wah, kita ketika melihat berita itu sangat-sangat, wah, kita ikut bahagia, geng ya kan. Apalagi anak-anak dari Palestina itu ketika pertama kali mereka datang di Malaysia, saya masih ingat betul, Malaysia Helwa, Malaysia Helwa, sangat gembira sekali, geng ya. Mereka dapat rawatan, dapat makanan cukup ya. Mereka mau makan apa saja di sini ada, di Malaysia ada, geng ya, tanpa mereka ketakutan dengan teror, dengan bom, dengan perang ya. Tanpa mereka mengkhawatirkan rasa itu, di Malaysia mereka hidup damai. Tapi setelah berjalan mungkin ini belum sampai 2 bulan sepertinya, geng ya, mereka datang di Malaysia. Mereka stay di Malaysia ini kalau silap 2 bulan belum sampai deh ya, belum sampai 2 bulan deh masanya sepertinya, geng ya. Lebih 1 bulan, oh iya oke, lebih dari 1 bulan, tapi sepertinya belum sampai 2 bulan nih, geng ya, sudah ada berita tular seperti ini. Ini agak buat saya terkejut juga sih ya. Bahkan sampai-sampai duta besar Palestina turun langsung ke lokasi Wisma tersebut, geng ya, tidak berjaya, geng. Waduh, ya gimana, geng ya. Yang saya takutkan, geng, yang awalnya orang-orang itu prihatin ya, yang awalnya orang-orang itu terutama dari rakyat Malaysia ya, yang prihatin, yang ada rasa iba, kasihan, akhirnya mereka berpikir, lah kok gini, lah kok begitu. Nah mereka kan akhirnya mikirnya begitu, geng. Lah sudah dilayani dengan baik di sini, kenapa perlakuannya begitu, ya kan? Kalau saya lihat baca komen-komen dari kawan-kawan Malaysia nih ya, berapa banyak ini rakyat Malaysia yang sudi merawat anak-anak dari Palestina. Coba merawat, memberikan pendidikan, disekolahkan ke Malaysia, berapa banyak ini ya. Tapi kalau yang seperti itu aduh, ya gimana, geng ya. Aduh, so gimana, geng, kalau menurut pendapat kalian sendiri, geng? Boleh komen di ruang komentar lah, geng ya. Dan di video sebelumnya saya juga sempat mereview atau mereaction video ini, geng. Ini sangat disayangkan sih, sampai-sampai anak-anak pun juga ikut bereaksi seperti ini. Aku agak terkejut juga sih, geng ya. Kita dengar sama-sama. Malaysia no.
Oh, sampai injak kaki gitu kan. Tuh. Nah. Wah, ini les-les kenapa begini ya? Aduh, ya tetap jangan seperti ini, geng. Jangan pernah dukung yang seperti ini, geng ya. Kita masih boleh sabar ya, tetap free Palestine, tapi jangan juga menyokong produk dari Amerika juga, geng ya. Tapi itulah. Nah, Malaysia no, begitu, geng. So, aduh ya, akhirnya ramai berkomentar orang Arab tuh memang attitude-nya kasar ya. Ada juga berkomentar, nah kita akhirnya jadi tahu kenapa Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab ya, karena memang bangsa Arab memang rata-rata memang seperti ini ya. Dan akhirnya ramai sekali yang berkomentar, beropini hal-hal seperti itu ya. Aduh ya Allah, ada yang berkomentar, tolong hantar balik yang sehat-sehat itu ya, jaga yang sakit saja. Ya, ada yang berkomentar seperti itu juga ya kan. Ada juga yang berkomentar, seorang dua orang buat hal tak kena hentam ke semuanya. Ada juga yang berkomentar seperti itu ya kan. Jadi kita berjuang karena Allah, demi Islam, bukan batang tubuh seseorang. Nah, ada yang juga berkomentar seperti itu, geng ya. Jadi perbetulkan niat ya, niat boleh jadi ya, mereka telah diupah Israel untuk tukar tanggapan rakyat Malaysia kepada Palestina, bisa juga seperti itu ya kan, geng. So gimana kalau menurut kalian, geng? Boleh komen lah, geng ya, di ruang komentar, geng ya. Ini sampai melibatkan anak-anak sih, aku rasa ini apa ya, agak speechless sih, geng ya, kalau aku lihatnya, geng ya. Astagfirullah. Ya, geng, gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen lah, geng ya, di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Dan sebelum saya pamit, saya minta maaf ya apabila kalau ada kesilapan kata-kata saya atau sikap saya selama dalam mengulas video ini, geng ya. Aku agak terkejut sih, tapi ya macam mana kalau melihat hal-hal yang seperti itu ya kan, geng ya. Kalau itu berlaku di Indonesia pun pasti orang Indonesia akhirnya berpikir, lah kok gitu ya kan. Apalagi di Indonesia pun yang beragama non-Islam itu mereka malah lebih membela Israel. Nah, yang pembela Israel ini ketika melihat video itu gawat, geng, pasti gawat. Nah, betul kan, Palestina aja seperti itu, ngapain kita bela Palestina? Pasti akan terjadi banyak konspirasi ya, banyak opini, banyak argumen-argumen dari netizen Indonesia ya kan, yang awalnya free Palestine, ketika melihat video itu, lah kok begitu ya kan. Ya walaupun kita tidak bisa pukul rata orang Palestina seperti itu sih, geng ya, tapi dengan viralnya video tersebut ya akhirnya orang yang awalnya free Palestine akhirnya mikir, lah kok begitu. Nah, kalian paham lah, geng ya, maksud saya. So sekali lagi, gimana, geng, menurut komentar kalian? Boleh komen di kolom komentar. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kalau ada kesilapan kata-kata saya atau mungkin pendapat saya ya dalam video ini ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesilapan kata-kata atau pendapat saya, sudut pandang saya yang mungkin bagi kalian salah, geng ya. Oke, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan sekali lagi saya minta maaf ya, minta maaf banget, geng ya. Oke, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita reaction, kita urus bersama-sama seperti biasanya, silahkan kirim videonya di DM Instagram di sini, geng ya. Dan akhirnya saya undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, I love you Palestine. Bye bye, geng.